Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Firmansyah dari kelompok Grades. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada hari ke-6, Booting and Memory. Nah, yang pertama itu materi tentang beasiswa yang menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, tips dan trik, syarat dan jenis. Nah, beasiswa merupakan bantuan yang telah disiapkan oleh kampus atau instan luar bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Kementerian yang pertama PPA, prestasi peningkatan akademik, disediakan oleh Kemenristekdikti mahasiswa dan mahasiswa D dan 5 di kampus negeri dan swasta. Beasiswa KIPK, bantuan pendidikan kepada siswa kelulusan untuk bisa melanjutkan kuliah. Beasiswa BI, beasiswa yang diselenggarakan oleh BI untuk mahasiswa D3, D4, D1 di PTN di Indonesia. Beasiswa unggulan, reguler atau skema, GLEMBI, generasi baru Indonesia, tujuan untuk mengupgrade diri dari soft skill, hard skill untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Syarat minimal 40 SKS atau semester 3 IP 3,00. Melampirkan KTM atau surat keterangan aktif, transkrip nilai. Berhak menerima beasiswa selama 4 semester. Paling lama boleh ikut BI 2 kali masing-masing. Tidak boleh lebih dari 23 tahun. Terus tidak sedang menerima beasiswa lain, memiliki organisasi atau ikut bersedia untuk aktif dalam GENBI. Cara mendapatkan informasi yaitu ada sosialisasi, stok, seleksi administrasi, KTM, CV, motivation letter, seleksi wawancara, pengumuman, pembinaan lebih lanjut, dan tips. Yang pertama memahami isi CV, itu resume. Yang kedua motivasi letter, itu protes jika keterima beasiswa BI. Yang ketiga kurangi rasa gugup, jujur, percaya diri. Yang keempat mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara, yaitu tentang BI dan GEMBI. Yang kelima tahu kekurangan dan kelebihan dan mencari solusi. Yang keenam kurangi insecure. Komunitas GEMBI, komunitas sosial di luar kampus untuk masyarakat. Divisi yang pertama pendidikan, mengajar di daerah terpelosok, contohnya SMP Negeri 1 Soca. Yang kedua humas dan publikasi, yaitu lomba. Yang ketiga lingkungan hidup, memberikan sumpah di panitia. Yang keempat kesmas, COVID daerah. Yang kelima KWU, itu mencari dana. Yang keenam KWN, mengadakan leadership, gabung GENBI dan univ lainnya pengungkapkan oleh Gubernur BI. Tips, kekuatan dan kepintaran adalah modal, tapi tidak adanya lebih dasar dari keberanian dan kebenaran. Beasiswa Jarum, salah satu beasiswa yang dibentuk oleh Jarum kepada mahasiswa. Benefit, yang pertama monthly scholarship fund, yaitu 1 juta 4 per 12 bulan. Yang kedua soft skill. Yang ketiga networking. Kriteria IPK minim 3,4, 3,4. Yang kedua aktif organisasi. Misi untuk mengembangkan EQ mahasiswa. Alasan karena soft skill. Kedua dana. Seleksi registrasi online. Kedua pendataan semester 4, mengirimkan data administration, tes attitude, interview. Diharapkan mempunyai soft skill yang seimbang dengan hard skill. Dilatih untuk menunjukkan perubahan, lebih unggul, lebih tangguh, berwawancara untuk Indonesia di masa depan. Event mandiri kepemimpinan, leadership, terjun untuk membantu masalah di masyarakat, proyekting,
Nation internasional, seleksi nasional. Nah, untuk materi yang kedua yaitu informatika juara, yang yaitu pematerinya Kak Indra Departemen Pendidikan, Kak Huda CO GDSC angkatan 2019, dan Kak Golib juara 2 World Wide di Runel Image Cup angkatan 2019. Gerakan Infor juara, yaitu suara. Yang pertama, suatu protes simatif menghimpun mahasiswa Infor yang tinggi mengikuti lomba. Yang kedua, membagikan informasi tentang lomba, sharing kompetisi yang diadakan, mengenal sampai lomba hari H. Yang keempat, membantu mencari kelompok atau anggota yang kurang, mencari dosen pembimbing. Kak Huda mengikuti Gemestik Winner Sweep Student Challenge 2022 Apple Developer Academy 2020 program Pemprov. Terus pengurus CO GDSC. 3. The Gijar Ekosistem dari Apple Proker Apple Academy. Seleksi Apple Academy diadakan di kampus Ciputra. Kompetisi Apple Developer Academy. Pertama, Swift Student Challenge, bahasa pemrograman dari Swift, dapat reward jaket ITC belum lolos seleksi, aplikasi game 5-10 tahun. Tips. Pertama, cari teman atau tempat di mana bisa belajar bersama, bergabung dengan komunitas untuk belajar bersama. Yang kedua, jangan membatasi diri untuk belajar sesuatu, coba aja dulu. Yang ketiga, stay hungry, stay foolish. Nah, untuk materi yang keempat yaitu Solid Tekits Asadullahil Golib Kubat Bengkalan, SMP SMK Jombang, kuliah di UTM yang pernah diraih. Yang pertama, juara Nokia MGDW 4 2012. Yang kedua, gold model Nokia Lumia APPS Olympiad 2012. Yang ketiga, Nokia Developer VIP 2012. Ketiga, winner game competition Microsoft Imagine Cup Indonesia 2013. Yang kelima, runner up Worldwide Microsoft Imagine Cup Rusia 2013, yaitu membuat game. Ada 83 negara yang mengikuti. Imagine Cup 2005 dimulai, Indonesia baru mendapat juara di Imagine Cup di tahun 2013, 1 minggu rangkaian acara. Terus yang keenam, selected as 7 top developer Intel Innovation Day Indonesia 2013. Yang ketujuh, tutor. Yang ketujuh, runner up winner Worldwide Microsoft Imagine Settle in USA 2016, yaitu lolos juara 1 di Indo angkatan 2012 dan mendapat juara 2 di Imagine Cup Settle USA 2016. Imagine Cup 2012 diadakan $11.000, dibuat untuk membangun perusahaan Solid Studio. Produk Solid Tekits itu 100 aplikasi di bidang pendidikan, 3 juta pengguna. Modal bisnis digital, industri game lebih banyak daripada industri film. Siap Grup Shopee, Simani, Garena mensubsidi Shopee, Free Fire ML. Kolonialisme zaman now terjajah di negeri sendiri lewat digital. Yang itu materi keempat, teknik persidangan, yang menjelaskan tentang latar belakang, jenis, aturan umum, aturan kelukan, sikap presidium, yang dibawa oleh pemateri Kak Lutfi Ramasandika dan Kak Dio Andra Wicaksana.
Persidangan merupakan pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebuah ketetapan. Keputusan sidang mengikuti semua elemen. Jenis sidang pleno, yaitu sidang pembuka membahas peraturan persidangan, contohnya sidang LPG. Yang kedua, sidang komisi, yaitu sidang dilakukan secara terbatas guna pemantapan ide. Yang ketiga, sidang paripurna, yaitu sidang dilakukan untuk mengerahkan keputusan yang dijadikan ketetapan. Istilah yang pertama, skorsing, yaitu gak lebih dari 15 menit. Kedua, skorsing pending, waktu lama lebih dari 15 menit. Penundaan persidangan untuk sementara waktu. Kedua, lobby, bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga, deadlock, musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Yang keempat, walkout, peserta keluar area. Yang kelima, voting, pengambilan keputusan. Yang keenam, PK atau peninjauan kembali. Tata tertib persidangan. Yang pertama, aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta sidang dengan memperhasilkan aturan umum organisasi. Yang kedua, pedoman bagi peserta dan pimpinan sidang. Peserta, yang pertama, peserta sidang penuh, hak bicara, bertanya, berpendapat, hak suara untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, hak pemilih untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Yang keempat, hak dipilih untuk dipilih dalam proses pemilihan. Yang kedua, peserta sidang peninjau, hak bicara untuk bertanya dan berpendapat. Pimpinan sidang, presidium sidang, pimpinan sidang yang dipilih melalui sidang pleno. Presidium dengan kriteria. Yang pertama, presidium dipilih oleh peserta, presidium bertugas untuk memimpin persidangan, presidium berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata terang. Presidium 1, ketua pimpinan memimpin jalannya sidang. Presidium 2, sekretaris. Presidium 3, notulensi, yaitu mencatat. Aturan pada ketukan paluh. Yang pertama, 1 kali ketukan, mengesahkan keputusan sidang poin per poin. Yang kedua, mencabut kembali. Yang kedua kali ketukan untuk skorsing maupun pending atau mencabut dalam waktu 1 kali 15 menit. 2 kali 15 menit misal istirahat. 3 kali ketukan pada pembukaan dan penutupan sidang serta pengesahan. Interupsi itu untuk memotong pembicaraan orang lain atas persetujuan pimpinan. Ada 4. Yang pertama, point of clarification, untuk mengklarifikasi. Yang kedua, point of information, yaitu untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan persidangan. Yang ketiga, point of order, untuk memberikan penegasan atas pokok persoalan. Yang keempat, point of personal privilege, yaitu untuk meminta pemulihan nama baik. Pada sidang tidak boleh dipegang terus-menerus dan tidak boleh keluar dari ranah tempat palu. Pending 2 kali 15 menit artinya dibagi menjadi 2 waktu. Jika 15 menit pertama peserta belum sebetulnya datang, pada akan dilanjut 15 menit kedua. Dan 1 kali 30 artinya istirahat langsung dalam satu waktu selama 30 menit. Konsideral, tidak boleh salah saat pembacaan. Jika salah maka pengulang dari awal. Presidium sementara, presidium tetap. Nah, begitulah penjelasan dari materi pada hari ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.